Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ini adalah tugas pelajaran sosiologi kami dari kelompok 1 dari kelas 4. Kami kelompok 1 akan menganalisis tugas kelompok kami dengan judul fakta sosial. Kami dari kelompok 1 yang meranggota, saya sendiri Adian Dika Sirngodengo dan teman saya bernama Ajari Vicky, Audirini, Nova Cynthia, dan Putri Ramadhani Ginting. Nah teman-teman, sebelum kita mempelajari tentang fakta sosial, sebaiknya kita juga mempelajari latar belakang apa saja yang kita dapat dari fakta sosial tersebut. Pertama, sosiologi sastra merupakan pendekatan yang tertolak dari orientasi kepada semesta. Yang kedua, namun bisa juga bertolak dari orientasi kepada pengarang dan pembaca. Yang ketiga, menurut pendapat sosiologi sastra, karya sastra dilihat hubungannya dengan kenyataan, sejauh mana karya sastra itu mencerminkan kenyataan. Di pengelompokan ini kita akan mempelajari tentang tujuan tugas kelompok kami. Yang pertama itu ingin mengetahui apa yang dimaksud sosial sastra. Yang kedua, ingin mengetahui apa yang dimaksud dengan fakta sosial, ingin mengetahui apa macam-macam fakta sosial, ingin mengetahui apa sifat-sifat fakta sosial. Dan yang terakhir itu kita akan mengetahui bagaimana contoh fakta sosial. Akhir dari kata, ini kita akan mempelajari tentang pendahuluan apa itu fakta sosial. Fakta sosial adalah cara pandang atau paradigma yang dilakukan individu dalam mempelajari proses kehidupan sosial saat bermasyarakat, serta memberikan penjelasan mengenai teorik dan praktek untuk cara melakukannya. Dikutip dari situs Tulko, fakta sosial atau social fact adalah alasan mengapa manusia memilih untuk melakukan hal dasar yang sama. Misal bagaimana individu atau kelompok berinteraksi, apa saja yang dikonsumsi, dan lokasi tempat mereka tinggal. Baik, kita masuk bagian pada macam-macam fakta sosial. Macam-macam fakta sosial ini terbagi menjadi dua, salah satunya material dan non-material. Pertama, fakta sosial dalam bentuk material merupakan sesuatu yang dapat disimak, ditangkap, dan diobservasi. Fakta sosial inilah yang merupakan bagian dari dunia nyata, contohnya arsitektur dan norma hukum. Kedua, fakta sosial non-material merupakan sesuatu yang ditangkap nyata atau eksternal. Fakta ini bersifat intersubjektif yang hanya muncul dari kesadaran manusia. Contohnya yaitu egoisme, altruisme, dan opini. Oke, bagian sini kita akan menganalisis tentang menurut para ahli mengenai fakta sosial. Yang pertama itu adalah Immanuel Durkheim. Apakah dari Immanuel Durkheim itu? Dalam bukunya Rules of Sociological Method, Durkheim menulis bahwa fakta sosial adalah setiap cara bertindak, baik tetap maupun tidak, yang bisa menjadi pengaruh atau hambatan eksternal bagi seorang individu, dan dapat diartikan bahwa fakta sosial adalah cara bertindak, berpikir, dan merasa yang ada di luar individu dan sifatnya memaksa serta terbentuk karena adanya pola di dalam masyarakat. Ini menunjukkan bahwa sejak manusia dilahirkan, secara tidak langsung ia diharuskan untuk bertindak sesuai dengan lingkungan sosial di mana ia dididik, dan sangat sukar baginya untuk melepaskan diri dari aturan tersebut. Sehingga ketika seorang berbuat lain dari apa yang diharapkan oleh masyarakat, maka ia akan mendapatkan tindakan koreksi dari masyarakat lainnya. Tindakan koreksi itu bisa berbentuk ejekan, celaan, bahkan mendapat sebuah hukuman dari masyarakat di mana ia tinggal. Nah, yang kedua itu adalah Senis tentang menjelaskan mengenai tindakan dan perilaku seseorang dalam berekonomi, hukum, fakta sosial maupun politik. Yang ketiga ada Edgar, menjelaskan tentang cara pandangan atau paradigma dilakukan dalam individu menjadi kehidupan sosial. Pada bagian sifat-sifat fakta sosial terbagi 3 bagian, antara lain general, maksa, dan eksternal. Nah, yang terakhir itu adalah contoh fakta sosial. Bisa kita lihat dari upacara bendera, gotong royong, menganalisis data, asesmen, menolong sesama manusia, dan berpartisipasi untuk menjaga lingkungan. Dari kesimpulan kelompok kami, kita bisa baca atau kita simak terlebih dahulu ya teman-teman, supaya pengetahuan yang kita ambil ini menjadi pemahaman yang luas buat kalian semua. Terima kasih teman-teman sudah menyimak tugas kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.